Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua masih dapat bernafas dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya akan membahas sedikit tentang kewajiban menuntut ilmu dan pentingnya menuntut ilmu. Pastinya kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata ilmu. Al-ilmu nuru, ilmu adalah cahaya. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengetahui. Sedangkan lawan kata dari kata ilmu adalah jahilun yang memiliki arti bodoh. Ilmu adalah bekal kita dunia yang akan membawa kita ke jalan kebenaran. Ilmu akan membawa kita untuk mengetahui mana hal yang baik dan mana yang buruk. Jikalau kita tidak memiliki ilmu, niscaya adalah orang-orang yang merugi. Perintah menuntut ilmu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Dari penjelasan hadis di atas bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Selain itu, menuntut ilmu juga tidak memandang kita berasal dari golongan mana, seperti kita berasal dari golongan atas atau golongan bawah, atau kita berasal dari golongan orang kaya atau golongan orang miskin. Tidak ada perbedaan untuk kita menuntut ilmu. Jadi, kewajiban atau perintah menuntut ilmu ini ditekankan kepada orang muslim yang masih hidup sampai kelak dia meninggal dunia. Karena ilmu akan membawa pemiliknya, akan membawa kita yang berilmu ke jalan yang mulia dan berbahagia di dunia dan akhirat. Selain itu, dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Fardu ain adalah fardu yang harus dilakukan bagi setiap individu, seperti kita belajar tentang halal ibadah, halal akidah, tentang halal dan haram, tentang akhlak dan muamalah. Hadirin yang dirahmati Allah, selain itu, perintah menuntut ilmu juga telah diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Penjelasan dari ayat tersebut adalah Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia melalui perantara kalam. Manusia dapat menulis apa yang telah diketahuinya sebelumnya. Kemudian, hal tersebut dilakukan bukan hanya untuk mengingatnya, namun hal itu dilakukan juga untuk diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Ilmu pengetahuan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan berasal dari cahaya Allah yang kemudian cahaya tersebut diberikan kepada orang-orang yang bersih dari kemaksiatan. Mengingat manusia yang tidak membawa apapun ketika dilahirkan ke dunia. Manusia juga tidak membawa apapun dan tidak mengerti apapun ketika dilahirkan ke dunia. Maka dari itu, Allah dengan besar hati memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia melalui berbagai cara untuk mendapatkannya. Maka kita sebagai manusia yang memiliki ilmu, kita sebagai manusia yang telah menuntut ilmu, jangan sampai kita sombong
Maka dari itu, kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki, dan kita juga tidak boleh mengingat Tuhan atau Allah yang telah memberikan ilmu kepada kita. Selain itu, mengapa sih kita harus memiliki ilmu? Karena dengan ilmu kita dapat menggapai masa depan kita dapat sukses ke depannya, kita juga dapat membanggakan orang tua kita dengan ilmu yang kita punya. Jikalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak akan bisa membaca, kita tidak akan bisa menulis, kita tidak akan mengetahui hal-hal yang mungkin kita tidak dapat ketahui. Karena kita tidak mau usaha untuk mencarinya dan kita tidak mau usaha untuk menuntut ilmu. Ada banyak sekali keutamaan orang yang memiliki ilmu. Seperti kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dicintai oleh Rasul, kita akan didekatkan dengan kebaikan, kita juga akan dibahagiakan ketika di dunia nanti dan ketika di dunia dan di akhirat nanti dan lain sebagainya. Seperti syair yang terdapat pada kitab Ta'limul Muta'alim yang berbunyi, Ahul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta sarabi rahimun wa dhul jahli maitun wa yamshi ala sara yudonnu minal ahya'i wa huwa adimun. Yang memiliki arti, ahli ilmu akan selalu hidup meski jasadnya sudah hancur di bawah tanah. Sedangkan orang bodoh telah mati meski tampak berjalan di atas bumi. Dia disangka hidup padahal dia telah tiada. Kemudian ada salah satu syair lagi yang terdapat pada Ta'limul Muta'alim juga yang berbunyi, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qablal kuburi kuburun wa in imra alam yahya bil ilmi maitun wa laisa lahu hinan nusyuri nusyuru, yang artinya kebodohan adalah kematian sebelum tercabutnya nyawa. Raga orang jahil adalah pusara sebelum ia dikuburkan. Dan sesungguhnya orang yang hidup tanpa ilmu ia telah mati dan tidak dibangkitkan di hari kebangkitan. Kesimpulan dari pidato ini yakni menuntut ilmu adalah hal wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang diwajibkan ketika manusia telah lahir ke dunia sampai dia kelak meninggal nanti. Selain itu, menuntut ilmu juga akan memberikan kita pengetahuan yang luas, derajat yang tinggi, dimudahkan dalam segala hal, dan kita akan dibahagiakan di dunia dan akhirat nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.